Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan ya. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Oke. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ini adalah request dari sahabat kita ya. Kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Edisi harian ya. Di sini kalian sudah siapkan 4 file masing-masing diwakili oleh inisial E, H, V, dan X ya. Yang request inisial ini baru Kondes realisasikan ya, karena mohon maaf adanya kesibukan lain ya. Oke. Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini. Jangan lupa selalu berdoa hanya kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat Gondes Mendes dimanapun berada. Oke, silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Edisi harian. Kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Silakan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, kita akan mulai dari file yang pertama ya, edisi harian. Kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Di sini Gones akan maknai dulu inisial E ya, E. Orang yang namanya dimulai dengan huruf E ya, kuat dalam hal komunikasi dengan orang lain. Ia mempunyai kepribadian magnetik yang gampang bergaul, tetapi tidak terlalu setia dalam urusan cinta ya. Oke. E, oke. Ini hanya pengetahuan tambahan ya, ibaratnya makan bakso, ini sausnya gitu, ini baksonya. Jadi nggak mau terlalu mempengaruhi, kalaupun nggak pakai saus ya tetap aja enak. Kita bicara tentang bakso ya. Jadi kepingin makan bakso. Oke, kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Ada Queen of Pentacle, ada Five of Swords, ada Page of Wands, ada the Empress, sorry kata, ada the Chariot, dan ada the Emperor. Oke. Kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia mikirin kamu? Aduh, capek banget ya sepertinya. Sudah mikirin, apakah dia juga mikirin kamu? Kita lihat. Ada ego di sini, ada manipulasi di sini ya. Dia ragu-ragu terhadap kamu sih ya. Ada the Chariot di sini. Dia sosok yang pekerja keras, sosok yang ambisi, maksudnya memikirkan masa depan tentang sebuah pekerjaan. Kalau dia bekerja tuh ya benar-benar dedikasi kerjanya tuh nonjol gitu ya, karena fokus pada pekerjaannya ya. Ya kayak ambisi, mania lah, bisa dibilang mania kerja ya. Dia seseorang yang bertanggung jawab, penuh kontrol, tetapi juga dia agak cuek dikit gitu ya. Kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia mikir? Enggak. ada pemikiran. Yang pasti kamu ada di hati, bukan di pikirannya doang. Kamu sosok yang dia seperti kriteria dia, kamu itu sosok yang ada di pikiran hatinya, yang pasti hatinya, karena kamu sosok yang menyenangkan buat dia, dan kamu bisa menjadikan dia itu sosok, menjadi sosok dirinya sendiri. Jadi kamu walaupun menjalin hubungan dengan dia, tapi kamu tidak terlalu ngontrol, tapi memang perasaan keponya ada. Tapi yang pasti ini adalah energi setia ya, setia dapat dari itu. Apakah dia mikirin kamu? Ada ego di sini, dia sangat membutuhkan kamu, tapi ada juga manipulasi. Mungkin sesekali dia suka pinjam uang atau apapun itu alasannya, alasannya ya, tetapi ada di hubungan ini yang memang harus ngegelontorin uang gitu ya, minimal tuh ya minjemin gitu loh, seperti itu ya. Karena sebetulnya karena bentuk kasih sayang kamu sama dia sih, nggak salah juga sih. Yang penting ikhlas aja. Kalau ditagih susah ya nggak usah ditagih, udah ikhlasin aja, hidup-hidup sedekah. Tetapi ya memang di hubungan ini ada manipulasi ya, tetapi juga ada sebuah keinginan. Karena di sini kamu dilihat sosok yang mandiri, sosok yang sejahtera, makanya dia memanipulasi kamu. Ada perasaan cinta, ada, ini setia loh kalau menjalin hubungan, walaupun ya mungkin ini agak cuek, agak nggak peduli, agak responnya tuh
cepet ngerespon WA kamu tuh cepet, cuman dia nggak menunjukkan romantis gitu loh, nggak ada romantisnya gitu. Jadi yang cenderung romantis tuh kamu gitu ya. Dia kayak bukan pasif sih, cuman ini kalau Kondes boleh bicara, ini tipe-tipe introvert gitu, yang pulang kerja masuk kamar nonton TV udah di situ, dan besok pagi tuh bangun mandi kerja udah seperti itu. Jadi bisa dibilang cool ya Des, bukan cool, dia bukan tipe cool, dia normal kok, cuman ya karakternya seperti itu. Ada energi Cancer, ada energi Aries, setia ya, tetapi dia juga lebih mengedepankan dirinya sendiri seperti itu. Oke, file 1, God bless you. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. God bless you, bye. File 1. Oke, kita lanjutkan ke file yang kedua ya, edisi harian. Ini diri request dengan inisial EL, saya nggak tahu EL ya, pokoknya EL gitu ya. Oke, halo EL, semoga berkenan ya. Kondes masukkan ke edisi harian ya. Oke, kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? File 2 yang ingin tahu ya, kita lihat dulu, tetapi akan memaknai terlebih dahulu untuk inisial H. Halo yang request inisial H, senyum-senyum ya. Senyum-senyum Gondes, terima kasih. Sama-sama. Gak apa-apa ya. Gondes suka serengek-serengek ya. Ya, Gondes bukan tipe orang yang monoton gitu. Jadi suka bercanda, tapi juga tertawa, tapi juga serius bisa. Jadi walaupun dalam bercandaan itu ada keseriusan juga. Bebas tapi harus bertanggung jawab, itulah kewajiban kita. Oke, huruf H. Ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Ya, ini seseorang yang namanya dimulai dengan huruf H. Amin, amin dong. Bisa menghasilkan uang secara alamiah. Huruf ini juga melambangkan daya cipta. Ia memiliki motivasi diri dan cakap atau pintar atau pandai ya, dalam mengatur orang-orang lain atau berpotensi menjadi seorang pemimpin, leader gitu ya. Oke, ada pesan di baliknya. Jadilah orang baik karena Allah sangat menyukai orang baik. Allah suka sama siapapun, tetapi dia lebih suka sama orang yang baik gitu ya. Oke. Sorry tuh, saya ini tripod aku tuh yang tripod jepit gitu, jadi agak goyang-goyang gitu, nggak apa-apa ya, tapi Kondes nyaman dengan tripod ini, semoga tidak mengganggu konsentrasi nonton sahabat aku. Kondes akan shuffle tebar ya dan memaknainya. Ada kesulitan finansial di sini atau kesulitan sebuah hubungan karena dia tidak bisa tidur hingga dia tidak bisa tidur. Ini adalah awal dari perjalanan atau awal dari tindakan dia yang dia lakukan. Ya, dia lagi lebih fokus ke Sang Maha Kuasa, berdoa untuk memohon agar diberikan kemudahan-kemudahan baik dalam hubungan, baik dalam finansial. Dia nggak bisa tidur loh, depresi dia. Dia cinta sama kamu, tapi dia sedih aja, takut patah hati juga sih sebetulnya. Dia mikirin kamu, dia gelisah karena di lain sisi selain mikirin kamu dan memberikan cinta ke kamu, dia ada ketakutan patah hati ya, karena dia nggak ada uang di sini loh, finansialnya kesulitan, dan dia lebih jadi kayak terbelah gitu pikirannya. Jadi kalau dia nggak fokus sama kamu, bukan berarti dia nggak cinta sama kamu, karena dia sudah memberikan cinta sama kamu, tetapi karena dia ada sesuatu hal tentang perekonomian yang kesulitan, dan dia harus berusaha bertindak untuk memperbaiki kesulitan finansial, tetapi dia kalau bisa tetap ingin terhubung dengan kamu. Dia mikirin ya bagaimana caranya, dia mau fokus dulu pada finansial tetapi tidak bisa meninggalkan kamu gitu loh. Jadi dia takut patah hati di sini, ada patah hati. Jadi mikirin resiko apa yang akan dia terima, dia harus bagaimana memperbaiki keterpurukan ekonominya seperti itu. Dia memikirkan dan memasukkan kamu dalam pikirannya gitu ya. File 2 ya. Jadi mohon dimengerti. Pasangan lagi keterpurukan finansial. Mohon diberikan kesempatan waktu biar dia fokus pada perbaikan finansial. Doakan dia yang terbaik. Doakan yang terbaik dalam hubungan ini. Doakan dia agar segera terlepas dari finansial. Ya, kita menjalin hubungan itu hendaknya saling mendoakan, saling mendukung, saling support. Kalau udah putus, jangan musuhan. Tetap jadi sahabat seperti sebelum menjalin hubungan cinta atau berkomitmen seperti itu. Oke,
tetap bersilaturahmi ya. Oke, file 2 semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau sahabat kurang detail, silahkan personal reading. Ini adalah general reading, jadi kondisi membacanya itu ada yang kesulitan finansial, ada yang memang memberikan cinta ke kamu tapi takut patah hati karena sesuatu hal, dia nggak bisa tidur yang pasti ya, mikirin ya. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Kamu nggak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu? Di file yang ketiga ada huruf X atau inisial X. Gondes akan memakannya terlebih dahulu sebelum menebar kartunya. Huruf X ya. Orang ini ya, orang yang namanya dimulai dengan huruf X. Orang ini menyenangi kenyamanan, mudah dibimbing namun tidak mau diikat oleh komitmen. Ia mengejar kemewahan dan kenikmatan dalam hidup ya, secara alamiah ya. Ia adalah seorang yang manja dan jago menggoda lawan jenis. X. Bekerja keraslah untuk mencapai tujuan ya. X. Pesannya seperti itu. Baik, Anda akan menebar kartunya dan memaknainya. Huruf X ya. Kayak apa ya? Nama huruf X itu siapa? Shania. Oh, Sania. Oke, Sania ya. Oke. Susah ya, jarang orang yang huruf X inisialnya. Anda akan menebar kartunya. Kamu gak bisa tidur mikirin dia. Apa dia juga mikirin kamu? Ada Three of Wands, ada Six of Swords, ada The Wheel of Fortune, ada The Moons, dan ada Triparty, Three of Cup, dan ada Five of Wands. Tebaran kartunya kita makna ya, sebuah keberhasilan ya. Di sini ada orang masa lalu ya. Jadi sebelum kenal kamu apa setelah kenal kamu ya? Atau kamu yang masuk orang masa lalu dan dia mendatangkan orang baru, atau kamu yang orang baru karena dia punya masa lalu. Seiring waktu ya, terjadi sebuah apa ya, emosional ya. Di sini ada dia itu seorang pemimpi. Dia seseorang yang ya cukup boleh dibilang marah ya. Kayak model sebuah keinginan atau sebuah tujuan yang berpotensi gagal gitulah ya, mimpi gitu. Nah, bukan mimpi lagi sih, pemimpi ya. Dia punya orang masa lalu, tapi seiring waktu dia menjalin hubungan dengan kamu, atau kamu yang orang masa lalu ya, kita letakkan energi kamu. Intinya di hubungan ini ada hubungan triparty, ada orang ketiga gitu sepertinya. Ada sebuah keinginan, emosi ya, emosi jiwa itu namanya, yang menimbulkan pertengkaran. Jadi dia itu ingin apa ya, mikirin sih, karena habis bertengkar, mungkin ada sebagai masih bertengkar, berharap gitu loh, berharap suatu saat kamu tuh bisa menerima keadaan dia. Kalau di hubungan ini adalah tersusun hubungan triparty gitu loh. Itu sebuah harapan, sebuah mimpi dia. Mikirin dong, iya mikirin. Ya, jadi kamu jadi orang ketiga, atau kamu jadi bini pertama atau bini kedua. Atau kalau kamu jadi suami kedua atau suami pertama, seperti itulah. Iya, letakkan energi kalian. Tetapi yang pasti di sini saat ini justru dia lagi mikirin kamu. Karena masalah triparty ini menjadi sebuah kayak macam masalah konflik ya, seperti itu. Mikirin, tapi bukan untuk mikirin untuk bahagia, tetapi mikirin untuk hal-hal kenapa ini bisa menjadi konflik, karena ada hubungan triparty ya. Mungkin kamu pacaran sama dia mendatangkan orang baru, juga bisa jadi seperti itu ya. Tetapi bisa jadi kamu yang memang orang baru ya. Dan setiap siapa sih namanya orang yang pengen menjadi orang ketiga atau menjadi orang diduakan, enggak ada ya. Nah, di hubungan ini terlihat sekali sangat terjadi konflik, pertengkaran demi pertengkaran, ada emosional, ada
pertengkaran. Ya, lebih baiknya kalau Bunda sarankan, kalau memang ada orang ketiga, ya selesaikan baik-baik. Mari kita bicara baik-baik. Kamu maunya apa? Tujuan kita mau kemana? Seperti itu. Tapi sampaikan secara arif. Jangan sampai menyakiti atau menyinggung satu sama lain. Kita lebih bersandar aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau dia jodoh kita, toh nanti akan dikembalikan kepada kita. Allahu alam. Yang penting kita serahkan Yang Maha Kuasa. Kalau kamu masih ingin menjalin, kalau tidak, dia mikirin kamu. Ya habis bertengkar kali ya, bisa jadi. Hanya kalian yang tahu. Tapi yang di file 3 ini disampaikan pesannya seperti itu. Cobalah kalian untuk bicara baik-baik ya. Apa sih tujuan hubungan ini, maunya bagaimana, seperti itu secara arif. Jangan menggunakan kemarahan. Di sini udah ada emosional, ada pertengkaran ya. Oke. File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau sahabat kurang detail silahkan personal reading ya. God bless you. File 3. Bye. Masih bersama Gondes Menis Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Kamu gak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu gitu. Mikirin gak sih, Des? Kita buka nanti. Gondes akan memaknai ini dulu ya. Yang mau request inisial V ya, halo. Oke. Huruf V, orang yang namanya dimulai dengan huruf V, orang ini gemar membantu ya, gemar membantu dan praktis. Ia setia, mencintai, dan memiliki hati yang sangat ramah. Ia meraih banyak hal dalam hidup karena dinamis secara alamiah. Tetapi bisa sampai posesif dalam urusan cinta. Dia sangat posesif loh dalam urusan cinta. Hati-hati. Ini hanya pengetahuan tambahan saja ya. Lebih baik introspeksi diri daripada sibuk mencari kesalahan orang. Ya, betul. Dunia ini akan terasa damai, nyaman, sejuk kalau orang itu tidak saling mencari kesalahan satu sama lain, tapi mencari kesalahan sendiri mencari kesalahan sendiri atau introspeksi diri sendiri untuk mencapai sebuah perubahan menjadi lebih baik. Itu sepertinya dunia ini damai gitu ya. Ya kan? Oke, sekarang harus akan tebar kartunya ya. File 4. Kamu gak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu. Ada 2 of Pentacle, ada X of Pentacle, ada 9 of Wands, ada 3 of Pentacle, ada Queen of Cup, Justice. Kamu gak bisa tidur mikirin dia, apa dia juga mikirin kamu. Kasihan ya. Dia lagi labil, dia ada proses. Saat ini tuh dia tuh lagi putus asa dan kelelahan. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian, ingin pertemuan dengan kamu. Untuk tujuan apa? Membuat hubungan ini selesai. Dia ingin menyudahi hubungan ini secara gentle gitu loh, bertemu dengan kamu. Apakah dia mikirin kamu, tetapi untuk hal-hal menyangkut dengan menyudahi hubungan karena dia lebih fokus pada finansial. Dia ingin fokus bekerja, kalau bekerja pokoknya ingin fokus memproses pundi-pundi finansial karena mungkin ada sesuatu hal hidupnya lagi labil ya, dan akhirnya ada keputusasaan. Dia ingin menemui kamu, jadi mikirin dong, mikirin, dan ingin mengambil sebuah keputusan ini, menyelesaikan hubungan ya. Tapi semua kembali pada kalian nanti berdua. Kalau dipertemukan bisa diobrolin kalau kalian ada di ranah ini ya. Silakan Bunda sampaikan kalau bisa di file 4 bertemulah. Kalau kalian memang ada, ini adalah ranah sahabat semua ya, silakan bertemu atau komunikasi dengan baik-baik ya. Ini sepertinya si dia ini udah kayak menyerah karena memang dia lagi dalam kesulitan hidupnya, dan dia benar-benar harus membuat sebuah pembuktian untuk mewujudkan sebuah harapan karena dia udah putus asa ya. Biarkan, beri kesempatan dia,
Nanti kalau memang mau bicara tentang penyelesaian, kenapa harus diselesaikan, semuanya bisa dibicarakan ya. Kalau kau sarankan, doakan yang terbaik dan support dia seperti itu. Dia udah kelelahan dalam hubungan ini juga. Lebih baiknya kamu kalau mau harus ketemu, kalau harus selesai ya when, sebagaimana harus kan, mengapa tidak. Hidup ini hanya menjalani saja. Yang pasti dia tidak mencari yang lain, tetapi memang dia mau fokus finansialnya nggak tetap lagi labil ya, dan dia lagi dalam sebuah keputusasaan, sebuah kelelahan keputusasaan ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini di file 4 yang memilih file 4, silahkan personal reading kalau kurang detail ya. Oke, tetap semangat, optimis, apapun udah sebentar ya, hidup di dunia ini ikutin alurnya, nikmati prosesnya, semua akan baik-baik saja. Maka tetaplah jadi orang baik, karena kebaikan kita itu akan selalu dibalas, walaupun kita tidak mendapatkan dari orang itu, tapi Allah selalu akan membalas dengan kebaikan, bukan orang itu tapi melalui Allah, karena Allah Sang Maha mengetahui ya. Allah nanti akan mengkoordinir tentang kebaikan harus diganti pakai begini ya. Jadi kamu tetap jadilah orang baik agar kamu selalu mendapatkan ridhonya, selalu mendapatkan kelimpahannya, dan selalu mendapatkan makbul dalam doa ya. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ada kesalahan, ada milik kodes medis tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.